Selamat weekend guys. Selamat berhari Sabtu. Jadwal liburan Anda hari ini kemana? Yuk. Ngomong-ngomong soal liburan, nggak lengkap rasanya kalau kita tidak menyimak update video terbaru edisi hari ini, yaitu edisi 5 Maret. Yuk langsung saja kita intip. Check it out. Segmen pertama, jeritan hati VTuber. Kantor P+ kapan dibakar ya? P+ to the moon. VTube mati, P+ nyungsep, pipi angus, nasib. Oh, bebek dungu. Selamat hari Sabtu, VTuber tetap bersatu. Jangan malu, jangan ragu, jangan menggerutu. VTube on kita tunggu sambil mengerjakan sesuatu. Lo dan gue belagu. Keren juga di pantun. Bagusnya nih demo nanti. Habis dari PBNU langsung ke kantor P+. Kemudian kita temuin Prabowo, terus samperin Yunita. Dari dulu kan Wilbert Karimun pernah bilang kantor VTube yang di Ketapang itu rumah buat seluruh VTuber, studio buat semua konten kreator yang membahas VTube. Katanya member VTube mau demo, tapi dengar-dengar baca beritanya sih demonya hari Minggu ya. Hahaha, emang mau ketemu Satpam datang hari Minggu ke kantor PBNU? Yang benar aja. Mungkin hitung-hitungan harinya berdasarkan primbon mereka bakal membuat harga pipi naik 3 kali lipat kalau demo hari Minggu. Mungkin juga karena memang itu waktu mereka untuk berserikat dan berkumpul. Pengen bantu mereka yang demo. Caranya dengan buatin list wisata kuliner yang dekat PBNU, biar mereka pada nggak kelaparan. Emang ya Pak Eman itu memalukan NU dan mengecewakan warga NU. Aneh-aneh aja, masa petinggi PBNU membela VTube money game Ponzi? Tahu nggak videonya yang mengaku sebagai pembina VTube? Itu video ketika VTube masih ilegal, alias menggunakan skema yang belum diregulasi atau money game. Member Entop masih penasaran, Pak Eman ini benar-benar tidak tahu bahwa VTube itu money game atau ditipu manajemen VTube, atau pura-pura tidak tahu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memanfaatkan nama besar NU. Entahlah, tanya aja pada rumput yang bergoyang. Tetapi yang jelas, Pak Eman ini patut minimal jadi saksi, dan jika nantinya terbukti bisa juga jadi tersangka. Nah loh, itu tadi sekelumit curhat VTuber. Sekarang kita lanjut ke segmen kedua, motivasi VTuber. Perjuangan VTube masih ada akhir karena tidak ada jurang yang tidak berdasar. Tetap semangat, tetap optimis, tetap fokus. VTube is back. Semakin pohon menjulang tinggi, maka semakin kencang pula terjangan angin. Betul? Insya Allah VTube akan menjadi luar biasa. Jadi ujiannya juga luar biasa. Seperti pohon, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Sahabat VTuber sejati, bersabarlah jika doa belum dikabulkan. Bersabarlah jika rizki semakin menipis. Bersabarlah bila manusia mengecewakanmu. Bersabarlah jika yang engkau harapkan belum terwujud. Sabar, sampai kapan sabar? Dan tetaplah semangat, optimis, fokus, dan positif thinking. Yakinlah kita semua pasti bisa. Sesungguhnya Tuhan sengaja mengujimu dengan berbagai cara, agar kalian semua, Anda dan khususnya saya, tetap kuat walaupun banyak cobaan yang berat. Percayalah brother, suatu saat nanti apa yang engkau harapkan akan terwujud jika kamu terus bersabar, berdoa, dan berusaha. Sesungguhnya setiap doa itu ada jawabannya. Setiap manusia itu diberi rezekinya, dan setiap kekecewaan itu ada hikmahnya. Betul? Motivasi selanjutnya, lelah, malas, sakit. Saat kita lelah, malas, atau sakit, ingatlah keluarga kita. Ayo buang rasa malas itu. Segeralah pulih. Jangan rehat lama-lama. Keluarga menunggu kesuksesan kita. Ya, menunggu. Mereka selalu menunggu. Jangan lupa cuan dan cari uang. Soalnya anak dan istri nungguin di rumah. Keluarga berhak mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang terbaik. Maka, persembahan yang terbaik bukan sekedarnya aja. Betul apa betul? Tentu keluarga bukan perlu nafkah aja, tetapi juga perlu perhatian dan keberadaan kita. Nggak kalah pentingnya, keluarga juga perlu bimbingan kita agar selamat dunia dan akhirat. Jadilah kebanggaan keluarga, jadilah pejuang keluarga, jadilah family fighter.
Apakah cukup sampai di situ? Enggak ternyata coy. Pikirkan juga keluarga yang lain. Mungkin keluarga tim kita, mungkin keluarga mitra kita. Tidak inginkah Anda membuat mereka tersenyum? Semakin banyak wajah yang tersenyum bahagia karena kita, semakin banyak mata yang menangis terharu karena kita, insya Allah semakin besar pula karunia Tuhan kepada kita. Catat tuh brother. Hidup adalah perjuangan. Kehormatan manusia terletak pada apa yang dia perjuangkan dan seberapa gigih dia berjuang. Jelas, nggak ada waktu untuk lelah dan malas. So, let's fight, coy. Motivasi selanjutnya, selalu berpikir positif. Yang paling penting untuk Anda ketahui adalah dari kehidupan Anda membentuk lebih dari 90% nilai yang kita yakini. Nilai-nilai itu kita dapatkan dari orang tua, kerabat, masyarakat, sekolah, teman, dan lain-lain. Jika program ini negatif, maka akan mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan kita. Tantangan terbesar dalam hidup manusia adalah dirinya sendiri. Tantangan ini tidak datang dari luar, tetapi bersumber dari dalam diri. Pikiran negatif menjadikan bahasa seseorang menjadi negatif, dan yang terdengar hanya keluhan. Hal itu yang membuat orang-orang yang berpikir positif tidak tertarik untuk berinteraksi dengannya. Sebab orang-orang yang berpikir positif memiliki pola pikir berorientasi solusi, maju dan berkembang. Sementara nih, orang-orang yang berpikir negatif hanya berkutat pada problem dan menular kepada orang lain. Selalu berpikir positif. Hal inilah jenis berpikir positif yang paling baik dan paling kuat karena tidak terpengaruh oleh ruang, waktu, dan pengaruh lainnya. Dengan kata lain, ia telah menjadi kebiasaan. Ada masalah atau tidak, ia selalu bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya, ia berpikir mencari solusi dari segala kemungkinan, hingga pikiran itu menjadi kebiasaan hidupnya. Orang yang memiliki kepribadian semacam ini pasti akan menjalani hidup dengan damai, tenang dan bahagia. Catat tuh brother. Orang bijak pernah berkata, jika tak ada orang yang pernah mendaki gunung ini, aku akan menjadi orang pertama. Jika sudah ada orang yang pernah mendakinya, aku akan menjadi yang terbaik. Dan setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ia berhasil mewujudkan impiannya. Dalam sebuah wawancara dengan media, ia berkata, aku berhasil mengatasi rasa takutku. Dan aku berhasil mengontrol diriku dari pikiran negatif yang membuat kita frustasi dan merasa gagal. Dengan begitu aku berhasil menaklukkan Gunung Everest. Luar biasa guys. Motivasi selanjutnya, kecepatan melawan ketepatan. Banyak orang yang menunggu dan menyiapkan rencana sampai sempurna baru berani melakukan. Padahal kondisi di lapangan dapat berubah sewaktu-waktu dengan cepat. Peluang yang datang harus ditangkap dengan cepat. Kalau tidak, maka mungkin peluang itu akan ditangkap orang lain. Kalau tepat tetapi terlambat, itu tidak ada gunanya, karena mungkin peluang itu sudah hilang lebih dahulu. Kalau cepat tetapi tidak tepat, maka kita masih punya kesempatan untuk cepat-cepat memperbaikinya. Jadi intinya coy, cepatlah berbuat yang sudah diyakini benar, meskipun itu akhirnya salah. Lalu cepatlah perbaiki. Bukankah belajar dari mencoba dan belajar dari kegagalan merupakan proses belajar yang terbaik? Banyak orang-orang sukses mencoba berkali-kali dan gagal berkali-kali pula. Tetapi mereka dengan cepat memperbaiki sehingga mereka akhirnya sukses. Selanjutnya, pertanyaan pada diri kita adalah berapa banyak hal-hal penting yang sering kita tunda-tunda untuk melakukannya. Jadi, lakukan saja segera. Jangan terlalu banyak berpikir, tetapi banyaklah berbuat atau bertindak. Kalau salah, cepat perbaiki. Kalau satu pintu tertutup, carilah pintu lain yang masih terbuka. Peluang dan kesuksesan selalu ada di depan orang yang mencarinya. Betul? Hal pertama yang dilakukan orang sukses adalah memandang kegagalan sebagai sinyal positif untuk sukses. Mengapa orang kaya tetap kaya dan orang miskin sulit menjadi kaya? Jawabannya adalah program, coy. Otak si miskin terbiasa menerima kata-kata keluhan seperti kalah, susah, sulit, resah, dan segudang kata-kata pembenaran atas ketidakmampuannya. Orang miskin selalu bersembunyi di balik tanggung jawabnya terhadap hidupnya sendiri. Ia terbiasa menjadi korban. Sementara nih, orang kaya menanamkan hal ini kepada dirinya setiap pagi, yaitu saya berbakat,
saya kuat, saya disiplin, saya fokus, saya kaya. Inilah sebuah program dalam diri kita yang akan memicu semua keputusan. Apa kata-kata di dalam hatimu jika kau selalu kalah dengan dirimu sendiri? Kamu memberi kontrol kepada sesuatu di luar dirimu. Dan hidup ini bukan milikmu, tetapi milik program yang salah darimu. So, jaga pikiran, jaga perkataan, jadilah pemenang. Salam menembus batas. Di dunia ini, tipe orang seperti apa yang paling banyak? Lebih dari 50% karakter manusia itu adalah penakut. Penakut di sini maksudnya takut gagal, takut risiko, takut ini, takut itu. Bahkan yang takut sukses juga banyak. Haha. Sebagai contoh, diberi sebuah peluang memiliki aset yang potensinya hingga ratusan kali lipat, bahkan lebih, namun masih ragu. Padahal koin kosong saja sudah beri bukti bisa menjadi puluhan bahkan ratusan juta. Apalagi aset yang fundamentalnya sudah jelas, tentu potensinya juga besar. Mau join takut gagal, pengen tahu lebih banyak tetapi nggak mau belajar, pengen sukses tetapi nggak mau action, mau kaya tetapi nggak berani beli aset. Padahal berinvestasi itu penting, kenapa harus takut? Yang nggak jelas saja dikerjain, kok yang jelas justru banyak alasan? Satu-satunya solusi bagi Anda yang telah menjadi salah satu korban money game di luar sana, yaitu bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar. Tersenyumlah sebelum senyum itu dilarang. Jualan itu ibadah, kasih info itu sedekah. Nggak beli nggak masalah, mau beli alhamdulillah. Bisa cocok artinya berkah. Tindakan menyalahkan orang lain hanya akan membuang-buang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Mengapa ada yang kerja sungguh-sungguh dan giat namun hasilnya biasa-biasa saja? Tetapi ada juga kerja yang lebih sedikit namun hasilnya bisa luar biasa. Ini adalah rahasia. Shh, tetapi saya mau bongkar rahasianya sekarang juga. Mungkin ini hal yang membuat Anda shocking dan kaget. Kalau dilihat dari jadwal aktivitas Anda saat ini pasti penuh dari jam 8 sampai jam 5 sore atau bahkan lebih. Apakah benar? Entah meeting dengan klien, atau kerjaan yang terus-menerus datang dan menumpuk seperti saat ini. Atau jika Anda harus menerima perintah dari bos secara terus-menerus. Ini adalah aktivitas yang sangat menyita waktu Anda, bahkan sampai awal tahun ini. Ngomong-ngomong, apakah kehidupan seperti ini yang ingin Anda jalani hingga 10-15 tahun ke depan? Sama seperti kebanyakan orang, pasti kita mendambakan kerja yang lebih sebentar tetapi hasil lebih banyak. Tanpa harus dikejar-kejar waktu, ya kan? Maaf sebelumnya, saya tidak mengajarkan untuk bermalas-malasan, tetapi akan lebih baik jika Anda bisa memanfaatkan waktu Anda dengan seefektif mungkin. Ya atau iya? Perubahan tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain atau waktu yang lain. Kitalah yang ditunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang dicari. So, teruslah melangkah karena masa depan harus diperjuangkan. Siapakah Anda? Apakah Anda seorang pembawa ember atau pembangun saluran pipa? Anda sendiri yang tentukan. Ketika Anda memiliki aset yang dapat menghasilkan uang untuk Anda, itu sama artinya dengan Anda sudah mempersiapkan masa tua Anda suatu hari nanti, di mana nantinya Anda tidak perlu bekerja untuk mendapatkan uang di saat Anda sudah tidak bisa produktif bekerja lagi. Dengan memiliki aset yang produktif, Anda bisa membuat keuangan menjadi lebih aman di kemudian hari. Bahkan jika Anda memutuskan untuk memiliki aset produktif dimulai hari ini, kemungkinan di masa depan atau tua nanti Anda tidak perlu bekerja karena hasil dari aset tersebut sudah bisa mencukupi kehidupan masa tua Anda bersama keluarga. Enak apa enak banget? Jadi sekarang, sudahkah Anda memiliki aset produktif untuk masa depan Anda dan keluarga? Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai kembali, berusaha lebih keras, berjuang lebih lama, berjalan lebih jauh, bekerja lebih cerdas, merasa bahagia, dan menyebarkan yang positif. Demikianlah rangkuman update Pito pada edisi hari ini. Semoga menghibur dan menginspirasi. See you.
Thank you.